Setelah lama berjalan, sampailah mereka di sabana besar sekitar jam 1 siang. Di sana kabut tebal mulai turun lagi. Karena takut tersesat, mereka memutuskan untuk menunggu sampai kabutnya hilang. Setelah kira-kira 10 menit, kabut mulai memudar dan mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di pemberhentian selanjutnya sekitar jam setengah 3 sore. Lagi-lagi kabut turun dan langit mulai mendung. Mereka pun mulai membangun tenda dan bersiap-siap untuk istirahat. Saat menjelang maghrib, mereka bersiap-siap untuk sholat sambil mencoba untuk sholawatan. Singkat cerita, tidak terjadi apapun sampai Isya. Dan sekitar jam 8 malam, mereka semua mengantuk dan tidur. Selang beberapa jam kemudian, mereka terbangun. Mereka terbangun karena mendengar suara minta tolong. Bukan cuma satu, tapi banyak sekali. Seperti meraung-raung minta tolong kepada mereka. Alhasil, mereka sangat ketakutan dan tidak berani keluar. Lampu tenda pun dimatikan karena mereka berpikir mungkin makhluk-makhluk itu terganggu oleh lampu tenda. Ternyata mereka salah besar. Justru gangguannya semakin menjadi-jadi. Rap merasa seperti ditiup telinganya dan punggungnya itu seperti dipukul. Alif merasa seperti ada yang memegangi kepalanya. Dan yang lebih gila lagi, dia merasa seperti memegang sesuatu yang basah, lengket, dan bau amis. Entahlah apa itu, mungkin darah. Mereka pun mulai bersolawat dan istighfar. Perlahan-lahan suara itu hilang dan mereka memberanikan diri untuk menyalakan lampu tenda. Di situ As melihat Alif menangis dan dia teriak, "Kita kenapa sih? Kenapa jadi gini? Gue capek. Udah, kalau mau matiin gue sekarang." Sontak Rab menampar Alif dan berteriak, "Lif, lu kenapa? Sadar woi, kita di sini semua capek. Istighfar, jangan ngomong yang aneh-aneh. Lu mau selamat gak?" Setelah itu tenda tiba-tiba seperti ada yang menyeret. Mustahil kan diseret oleh manusia, secara tenda itu kan dipasak. Mereka pun berteriak dan meminta ampun. As bilang, "Mbah, ngapunten, kita besok turun, jangan ganggu. Biarin kita tidur semalam lagi di sini. Kita besok bakal turun dari sini." Setelah ucapan itu, suasana mendadak menjadi tenang. Tapi As dan ketiga temannya menangis jadi-jadinya karena mereka sangat ketakutan. Semalaman mereka tidak bisa tidur dan hanya terdiam sambil sesekali menangis. Sampai sekitar jam 2 malam, mereka ketiduran. Beberapa saat kemudian, As terbangun dan dia kaget bukan main. Ketika ia membuka matanya, ternyata dia sekarang berada di luar tenda, di dekat pohon pinus. Teman-teman yang lain juga berada di luar tenda, terpencar-pencar di sekitar lokasi itu. Alif pun bilang lagi, "Astagfirullah, kita salah apa sih sampai jadi seperti ini? Ya Allah, lindungilah kami semua." Mereka lalu berkumpul kembali, membereskan barang-barang dan bersiap-siap untuk turun. Dan disinilah semuanya semakin mencekam. Saat mereka mulai berjalan meninggalkan tempat itu, mereka semua melihat dari kejauhan ada banyak sekali orang lusuh di sekitar pepohonan, seolah-olah seperti mengantarkan mereka pergi. Mereka terus berjalan, tapi ada keanehan lain di sini. Di pohon-pohon di jalur pendakian kan biasanya suka diikat sama tali atau kain tuh sebagai penanda jalan. Nah, mereka berempat ini sudah melihat tali berwarna kuning di sebuah dahan pohon yang sama sebanyak 8 kali, yang artinya mereka hanya berputar-putar saja di situ. Alif kembali menangis dan frustasi. Mereka bingung kenapa mereka seperti tidak diizinkan untuk turun. Yang bikin lebih aneh lagi, di saat yang lain takut dan panik, Jorah hanya diam saja. As pun bertanya ke Jorah, "Jor, lu kenapa? Lu gak aneh-aneh kan? Bukan lu kan penyebabnya?" Di situ Jorah tetap diam dan menggelengkan kepala. Lalu mereka semua berdoa bersama dan alhamdulillah mereka sedikit tenang. Lanjut mereka turun. Waktu itu sudah cukup siang lah. As sempat melihat ke jam digitalnya. Tahu kan jam digital yang bukan pakai jarum tapi pakai angka. Nah, jam itu menunjukkan jam 2 AM. Kalau jam 2 AM
berarti itu jam 2 malam. Dia pikir jamnya rusak. Pada akhirnya mereka sampai lagi di mata air 2. Di sana mereka istirahat dan makan roti. Tapi Jorah masih saja diam. As mulai curiga. Ia bertanya lagi, "Jor, lu kenapa?" Lagi-lagi ia hanya menggelengkan kepala tanpa sepatah kata pun. Setelah cukup beristirahat, mereka lanjut jalan. Dan As mencoba untuk melihat kembali ke jam tangannya. Masih jam 2 AM. Lagi-lagi ia tidak pedulikan, karena yang ada di dalam pikirannya saat itu adalah untuk cepat sampai bawah. Sampai akhirnya mereka sadar kalau ternyata mereka sudah keluar dari jalur yang seharusnya dan tiba di sebuah tempat yang asing. Rab bilang, "Bro, kita jalan kemana ini? Kok jalannya aneh gini?" "Iya, ini yang mana sih jalannya? Kok aneh gini? Aduh, kapan kita sampai bawah? Gue udah gak tahan." "Ya udah, jalan aja terus. Kali aja kita nemu jalan turun." Terus jalan kan. Nah, samar-samar dari arah depan mereka melihat sebuah tenda dan ada sebuah kompor yang sedang memasak air. Tapi tidak ada orang di tenda itu. Tiba-tiba, "Mas, cari siapa?" Mereka berempat disapa oleh seseorang dari belakang. Ketika mereka menoleh, ternyata ada 3 pendaki. Sontak As bertanya, "Mas, gini mas, kita dari kota X. Kami tersesat mas, mau turun ke base camp." "Oh, istirahat aja dulu mas, makan. Kami lagi santai kok." "Yain aja, siapa tahu kita ditunjukin jalan." "Oke mas." Mereka pun berjalan ke arah tenda itu. Ketiga pendaki itu memperkenalkan diri dengan nama Dani, Rizal, dan Faisal. Mereka bilang kalau mereka itu dari Sidoarjo dan sedang mendaki untuk menghilangkan penat. Mereka pun mengobrol dan tanpa sadar sudah masuk waktu maghrib. Di sini mulai lagi terjadi keanehan. Cahaya kan sudah redup ya, sudah maghrib tuh sudah lumayan gelap lah. Tapi ketiga pendaki ini tidak ada niatan untuk ngeluarin headlamp lah, apa senter gitu. Lalu muka ketiga pendaki itu berubah menjadi pucat dan mereka mendadak diam dan kaku. Rab bilang, "Mas, halo mas." "Anjir, apalagi ini? Guys, ayo turun, ini udah gak beres." Mereka pun lari dari tempat itu. Setelah agak jauh, mereka sempat menoleh lagi. Dan tiba-tiba, 3 pendaki itu berdiri dengan tubuh terpatah-patah. Lalu mereka bertiga bilang, "Pada mau kemana? Sini temani kami. Kami sendirian." Hahaha. Yang dimaksud terpatah-patah di sini itu kayak, lo tahu kan joget robot yang gini, yang gitu. Kurang lebih seperti itu. Alhasil mereka berempat lari semakin cepat dan tanpa sengaja terjatuh menggelinding ke sebuah jurang dan pingsan. Keesokan paginya, mereka terbangun. Jadi mereka pingsan lumayan lama ya. As memegangi kepalanya yang sakit dan sepertinya memar. Ia pun berteriak memanggil ketiga temannya dan mereka menyahut lalu kembali berkumpul. Alif bilang, "Ini gimana? Kita tersesat. Kita harus apa?" "Udah, kita terus turun aja. Terus kita turun, siapa tahu kita sampai di base camp." Singkat cerita, mereka turun terus sampai mereka bertemu dengan sungai yang alirannya kecil. Mereka pun mengisi botol minum di situ sambil istirahat. Setelah beristirahat, mereka lanjut mengikuti aliran sungai tersebut sampai mereka tiba di suatu tempat yang tertutupi ilalang tinggi. Mereka pun memberanikan diri untuk menerobos ilalang tersebut. Yang As takutkan di situ bukan hantu, tapi binatang buas. Karena benar-benar rimbun banget itu rumput sama ilalang. Setelah beberapa lama menerobos rerimbunan itu, mereka sampai di suatu sabana atau lebih tepatnya tanah kosong. Mereka memutuskan untuk ngecamp di situ karena hari sudah mulai gelap. Persediaan makanan sudah mulai menipis dan mau tidak mau mereka harus menghemat. Tak lama kemudian malam pun datang dan mereka istirahat. Saat tidur, mereka tidak mengalami hal apapun, kecuali Jorah. Beberapa jam mereka tidur. Tiba-tiba Jorah teriak-teriak kesakitan dan minta-minta ampun. Mereka bertiga segera bangun dan mencoba untuk menenangkan Jorah saat itu. Beberapa saat kemudian, ia sadar dan diberikan air minum. As bilang, "Lo gak apa-apa Jor?" "Aku gak apa-apa kok, tenang aja."
kalian pasti pulang. Iya, kita semua pasti pulang. Ayo tidur lagi, besok kita lanjut. Pagi pun tiba. Mereka berkemas-kemas dan segera melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan sampai mereka bertemu dengan sebuah jalan kecil di antara rimbunan pepohonan. Mereka yakin kalau jalan itu pasti buatan manusia. Mereka pun mengikuti jalan kecil itu dan pada akhirnya mereka menemukan jalan yang menuju ke perkebunan kopi, di mana itu sudah dekat dengan batas naik ojek yang di awal-awal tadi. Singkat cerita, pada akhirnya mereka sampai di base camp pada jam 6 sore. Dan di sana ternyata sudah ramai dan ada beberapa tim SAR. Tim SAR itu lalu menghampiri mereka dan bertanya dengan kalimat yang aneh. Kalian bertiga gak kenapa-napa kan? Kami berempat sehat kok pak, aman, alhamdulillah. Sontak semua orang di situ terdiam dan tiba-tiba ada seorang anggota tim SAR yang badannya pendek berkata, kalian yang selamat cuma 3. Teman kalian satu lagi sudah meninggal karena hipotermia kami menemukannya 3 hari yang lalu. Terkejutlah mereka kan. Alif lalu bilang, Pak, ini kami lengkap. Saat mereka menoleh satu sama lain, benar saja, mereka tinggal bertiga, As, Rab, dan Alif. As bilang lagi, kami survive bareng kok pak, gak mungkin Jora gak ada. Faktanya seperti itu. Sekarang ikut kami ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Ikutlah mereka ke rumah sakit dan mereka pun dirawat di sana. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka masih belum percaya kalau Jora sudah meninggal. Karena kan mereka terus bareng-bareng mendaki gunung itu. Dan ternyata diketahui kalau Jora ini membawa jimat yang seharusnya tidak boleh dibawa ke gunung itu. Hal aneh lainnya adalah foto-foto yang mereka ambil selama pendakian tiba-tiba menjadi korup, tidak bisa dibuka satupun. Setelah kejadian itu, Alif dan Rab menjadi trauma akan gunung dan hutan-hutan. Dan hanya As yang masih tetap naik gunung sampai sekarang.